Pernahkah Anda memindahkan bibit yang tampak sangat sehat, tetapi keesokan harinya, bibit itu malah tergeletak lemas di atas tanah, seolah-olah menyerah pada kehidupan? Mengapa hal ini bisa terjadi pada kita yang sudah merawatnya dengan penuh kasih sayang berminggu-minggu lamanya? Hari ini kita akan membongkar tuntas mengapa bibit kesayangan Anda sering rebah setelah dipindah tanam. Saya jamin, ada rahasia besar yang sering diabaikan oleh banyak pekebun, dan kita akan membahasnya di sini. Banyak orang percaya mitos bahwa bibit hanya butuh disiram air sebanyak mungkin setelah dipindah agar tidak layu. Tetapi, benarkah anggapan tersebut? Siapkan diri Anda untuk fakta-fakta mengejutkan yang akan mengubah cara Anda berkebun selamanya. Kita akan mengupas kesalahan tak kasat mata yang mungkin sering Anda lakukan tanpa sadar. Coba tulis di kolom komentar sekarang, apakah Anda pernah mengalami trauma melihat bibit tomat atau cabai Anda mati mendadak setelah dipindah ke pot baru? Sebelum kita masuk ke akar permasalahannya, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan sebuah tanaman muda. Bayangkan Anda tiba-tiba dipaksa pindah dari rumah yang nyaman, hangat, dan sangat aman ke sebuah lingkungan baru yang sama sekali tidak Anda kenal. Tidak ada pelindung, suhunya sangat berbeda, dan sumber makanannya pun terasa sangat asing. Itulah persisnya yang dialami oleh bibit kecil Anda saat proses pindah tanam dilakukan. Di dunia ilmu botani, fenomena kejut ini dikenal secara luas dengan sebutan stres transplantasi. Sejak ratusan tahun yang lalu, para petani tradisional telah menyadari bahwa memindahkan tanaman yang sedang hidup adalah sebuah operasi yang sangat berisiko tinggi. Akar tanaman kecil memiliki ribuan rambut halus yang bertugas menyedot air. Saat dicabut, sistem kehidupan ini terancam rusak parah. Inilah konteks penting yang harus selalu melekat di pikiran kita setiap kali tangan kita bersiap untuk memindahkan kehidupan hijau sekecil apapun. Kita mulai dengan alasan pertama yang sangat mendasar, yaitu terjadinya stres pemindahan secara menyeluruh pada sistem tanaman. Mari kita umpamakan bibit Anda sebagai bayi yang sedang tertidur lelap, lalu tiba-tiba dibangunkan dengan paksa dan diletakkan di tempat asing. Tanaman merespons perubahan drastis ini dengan mematikan sementara sistem pertumbuhannya untuk fokus pada bertahan hidup. Ada mitos yang mengatakan bahwa tanaman sehat tidak akan pernah mengalami stres. Ini jelas salah besar. Justru bibit yang sedang tumbuh pesatlah yang paling sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ketika bibit dipindahkan, tekanan turgor di dalam sel batang menurun karena tanaman menahan laju penguapan air. Sebagai contoh nyata, jika Anda memindahkan bibit mentimun, Anda akan melihat daunnya seketika terkulai dalam hitungan menit. Ini bukan berarti tanaman itu langsung mati, melainkan sebuah mekanisme pertahanan diri alami. Tanaman memilih untuk merebahkan dirinya agar tidak kehilangan terlalu banyak cairan akibat penguapan. Jadi, fenomena rebah ini sebenarnya adalah jeritan diam tanaman yang meminta waktu untuk menyesuaikan diri. Alasan kedua yang tidak kalah fatal adalah terjadinya kerusakan fisik pada sistem perakaran yang sangat rapuh. Akar tanaman muda bukanlah seperti tali plastik yang bisa ditarik begitu saja. Mereka lebih mirip dengan jaringan pembuluh darah kaca yang sangat halus. Ketika Anda menarik bibit dari wadah asalnya, tanpa sadar Anda mungkin telah merobek ribuan akar rambut yang tidak terlihat oleh mata. Mitos fatal di kalangan pemula adalah keyakinan bahwa jika akar utama yang tebal masih utuh, maka tanaman pasti aman. Padahal, justru akar rambut yang halus itulah yang bertugas secara aktif menyerap air tanah. Ilustrasinya seperti ini. Bayangkan Anda disodori segelas air dingin saat kehausan, tetapi mulut Anda sedang dikunci rapat. Tentu Anda akan pingsan. Begitu juga bibit muda kita. Tanpa akar rambut yang berfungsi, mereka tidak bisa minum. Karena suplai air terhenti tiba-tiba, batang tidak memiliki tekanan hidrolik penyangga, sehingga bibit langsung rebah mencium tanah hanya beberapa jam setelah proses pemindahan selesai. Selanjutnya kita harus membahas ancaman yang paling menakutkan bagi para petani, yaitu penyakit rebah kecambah, atau yang dikenal dengan nama damping off. Ini bukanlah sebuah stres biasa, melainkan serangan mematikan dari patogen jamur di dalam tanah. Jamur jahat seperti Pythium atau Rhizoctonia sangat menyukai tanah baru yang lembab dan hangat. Banyak orang salah mengira bahwa batang yang lemas selalu disebabkan oleh cuaca panas. Padahal, jika Anda melihat lebih dekat pada bagian bawah batang yang bersentuhan dengan tanah, Anda mungkin akan menemukan warna kecoklatan yang mengecil seperti terjepit benang. Batang tersebut benar-benar membusuk dari luar ke dalam. Contoh ilustrasinya bagaikan sebatang pohon besar yang ditebang tepat di pangkalnya oleh seekor berang-berang. Begitu bagian pangkal ini hancur dimakan jamur, seluruh bagian atas tanaman akan langsung ambruk tidak terselamatkan. Ini adalah alasan mengapa sterilisasi media tanam baru
sangatlah mutlak diperlukan agar spora jamur pembunuh ini tidak ikut berkembang biak. Faktor keempat yang sangat sering diabaikan adalah kurangnya proses aklimatisasi atau pengenalan cuaca. Proses ini sering disebut sebagai pengerasan bibit. Banyak pemula memiliki kebiasaan buruk mengeluarkan bibit dari dalam rumah yang teduh dan langsung menanamnya di kebun yang terpapar matahari terik. Mitosnya, matahari selalu baik untuk tanaman setiap saat. Kenyataannya, daun dan batang bibit yang dibesarkan di tempat teduh sangatlah tipis dan lemah. Bayangkan Anda yang terbiasa hidup di ruangan ber-AC selama berbulan-bulan, tiba-tiba disuruh berlari di padang pasir pada siang bolong tanpa tabir surya. Kulit Anda pasti akan terbakar dan melepuh hebat. Hal yang sama terjadi pada bibit Anda. Dinding sel batang mereka yang belum mengeras akan hancur seketika oleh radiasi sinar matahari dan suhu udara yang ganas. Akibatnya, batang kehilangan kekuatannya dan langsung rebah. Aklimatisasi bertahap selama minimal 5 hingga 7 hari adalah kunci rahasia untuk menebalkan dinding sel batang sebelum hari pemindahan tiba. Masalah kelima yang sangat umum adalah kesalahan niat baik, yaitu penyiraman yang terlalu berlebihan setelah pemindahan. Sangat wajar jika kita merasa kasihan pada bibit yang layu dan berpikir bahwa menyiramnya dengan banyak air adalah solusi ajaib. Mari kita hancurkan mitos ini sekarang juga. Lebih banyak air tidak selalu berarti lebih baik. Akar tanaman tidak hanya membutuhkan air, tetapi mereka juga sangat membutuhkan oksigen untuk bernapas. Ketika Anda membanjiri pot baru dengan genangan air secara berlebihan, rongga udara di dalam tanah akan tertutup sepenuhnya. Sebagai contoh, cobalah bernapas sambil menenggelamkan kepala Anda di dalam ember berisi air. Anda akan mati lemas. Akar tanaman yang tenggelam juga akan mati lemas dan mulai membusuk dalam waktu kurang dari 24 jam. Ketika akar mati karena tidak bisa bernapas, mereka berhenti mengirim nutrisi ke atas, sehingga batang seketika kehilangan tenaganya dan akhirnya roboh tanpa daya di atas permukaan tanah lumpur tersebut. Berkebalikan dengan poin sebelumnya, alasan keenam adalah kondisi media tanam baru yang ternyata terlalu kering di bagian bawahnya. Banyak pekebun seringkali hanya menyiram bagian permukaan tanah sekadarnya saja setelah memindahkan bibit. Mereka percaya mitos bahwa jika tanah di atas sudah terlihat basah dan berwarna gelap, maka bagian bawah pasti sudah cukup air. Kenyataannya tanah kering memiliki sifat menolak air pada awalnya. Jika Anda tidak menyiramnya secara merata dan perlahan, air hanya akan mengalir lewat dinding pot dan menyisakan ruang kering di tengahnya tempat akar berada. Ilustrasinya mirip dengan spons piring yang benar-benar kering kerontang. Jika Anda menyiram air dengan cepat, airnya hanya menetes ke bawah dan spons tetap kering di bagian dalam. Saat akar halus bibit baru Anda terjebak di zona kering ini, mereka akan langsung mengalami dehidrasi ekstrim. Batang bibit yang sangat bergantung pada cairan untuk berdiri tegak akan menyusut seketika, membuat bibit tampak patah semangat dan berbaring lesu menempel pada tanah. Mari kita beralih ke alasan ketujuh yang tidak kalah berbahayanya, yaitu shock suhu pada bagian perakaran akibat media tanam baru yang terlalu panas atau terlalu dingin. Seringkali kita meninggalkan karung tanah atau pot di luar ruangan. Saat siang hari, suhu tanah di dalam pot hitam bisa melonjak drastis menyerupai wajan panas. Ada anggapan keliru bahwa tanah adalah pelindung termal yang sempurna. Faktanya, akar bibit sangat peka terhadap perubahan suhu yang tiba-tiba. Jika Anda mencabut bibit dari persemaian yang bersuhu sejuk dan membenamkannya ke dalam tanah pot yang baru saja terpanggang matahari, akar tersebut akan benar-benar melepuh dan mati direbus. Sebaliknya, menyiram bibit baru dengan air es dari sumur di pagi hari yang sangat dingin juga bisa menyebabkan akar kram dan berhenti berfungsi. Sebagai contoh, bayangkan Anda melompat ke dalam kolam air es secara tiba-tiba. Jantung Anda pasti akan berdebar kencang menahan kejutannya. Bibit yang mengalami shock suhu ini tidak akan sanggup menopang daunnya, sehingga batangnya langsung lunglai ke tanah. Alasan ke-8 berkaitan dengan ambisi yang berlebihan, yaitu pemberian pupuk kimia yang terlalu dini saat pemindahan. Seringkali pemula merasa perlu memberikan dorongan energi instan agar bibit cepat besar, sehingga mereka menaburkan pupuk dosis tinggi tepat di lubang tanam. Mitos yang beredar luas adalah pupuk bertindak seperti makanan super yang menyembuhkan tanaman stres. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Pupuk kimia pada dasarnya adalah kumpulan garam mineral. Ketika akar yang masih terluka akibat pemindahan bersentuhan langsung dengan butiran pupuk konsentrasi tinggi, air justru akan tersedot keluar dari akar menuju ke tanah karena efek osmosis. Ini ibarat menaburkan segenggam garam ke atas luka yang menganga di tangan Anda. Tidak hanya sangat menyakitkan,
sel-sel akar akan hangus terbakar. Akibat dari akar yang terbakar ini, aliran nutrisi terputus total. Batang mengecil dengan cepat karena dehidrasi internal, dan tanaman Anda dipastikan akan rebah menempel pada tanah selamanya. Kesalahan kesembilan yang sering luput dari perhatian adalah kedalaman menanam yang tidak tepat. Bisa terlalu dalam atau terlalu dangkal. Masing-masing tanaman memiliki aturannya sendiri. Mari kita bahas mitos menanam bibit sedalam mungkin agar tidak mudah goyah oleh angin. Memang benar untuk tomat, Anda bisa menanam batangnya dalam-dalam. Namun untuk bibit sayuran seperti selada atau kubis, mengubur titik tumbuh atau leher akarnya akan berakibat sangat fatal. Jika pangkal batang yang sensitif ini tertimbun tanah basah terus-menerus, batang itu akan kesulitan bernapas dan sangat rentan membusuk. Sebaliknya, jika menanam terlalu dangkal, akar tidak memiliki cengkeraman yang kuat di tanah yang baru. Ilustrasinya seperti Anda mencoba berdiri di atas es yang sangat licin hanya dengan menggunakan ujung jari kaki Anda. Tentu Anda akan sangat mudah terjatuh. Bibit yang ditanam terlalu dangkal, tidak memiliki pondasi jangkar yang kuat, sehingga sentuhan sekecil apapun dari semprotan air akan langsung membuatnya roboh. Alasan ke-10 sebenarnya sudah bermula jauh sebelum hari pemindahan tiba. Yaitu kondisi bibit yang memang sudah mengalami etiolasi atau kutilang sejak bayi. Etiolasi adalah kondisi di mana bibit kekurangan cahaya matahari saat masa persemaian. Akibatnya, bibit ini akan berusaha keras mencari cahaya dengan memanjangkan batangnya setinggi mungkin, mengorbankan ketebalan dan kekuatannya. Mitosnya, bibit yang tinggi menjulang pertanda bibit yang cepat besar. Nyatanya, batang bibit ini sangat kurus, pucat, dan rapuh. Bayangkan sebuah menara pencakar langit yang dibangun hanya dengan sedotan plastik tipis. Pasti akan runtuh. Saat bibit kutilang ini dicabut dari gerombolan teman-temannya yang saling bersandar di nampan semai, ia kehilangan tumpuan utamanya. Saat diletakkan sendirian di pot yang baru, batang yang kurus dan loyo itu tidak akan pernah sanggup menopang berat daun aslinya sendiri. Tarikan gravitasi bumi akan langsung menarik bibit malang ini hingga tergeletak lemas di atas tanah basah. Penyebab ke-11 adalah penggunaan media tanam baru yang terlalu padat atau keras seperti batu bata. Saat kita mengisi pot atau lubang tanam baru, terkadang kita menekannya terlalu kuat dengan tangan agar bibit berdiri tegak. Ada mitos bahwa tanah yang dipadatkan akan mengunci akar dengan aman. Namun kenyataan biologisnya sungguh berbeda. Tanah yang sangat padat sama sekali tidak memiliki pori-pori udara yang sangat penting bagi kehidupan mikrobioma. Lebih buruk lagi, saat akar baru yang lembut mencoba menembus tanah untuk mencari minum, mereka seolah menabrak tembok beton tebal. Bayangkan jika jari-jari rapuh Anda dipaksa untuk mencungkil aspal jalanan. Tentu tidak akan berhasil. Energi tanaman akan terkuras habis hanya untuk mencoba tumbuh ke bawah. Karena akar tidak bisa memanjang untuk meraih air di lapisan yang lebih dalam, batang tanaman di atasnya akan kekurangan suplai logistik harian. Akibat kelelahan luar biasa ini, bibit tidak punya pilihan lain selain layu dan rebah karena lemas. Alasan ke-12 adalah musuh alami yang sering tidak terlihat, yaitu hantaman angin atau stres mekanik secara tiba-tiba. Ketika bibit masih berada di nampan persemaian yang rapat di teras rumah, mereka terlindungi dari hembusan angin yang kuat. Namun, begitu Anda memindahkan mereka ke tanah hamparan kebun yang terbuka lebar, situasinya berubah drastis. Ada anggapan keliru bahwa angin ringan tidak akan menyakiti tanaman kecil. Kenyataannya, untuk batang bibit yang belum mengeras sempurna, hembusan angin yang konstan bertindak seperti tangan raksasa yang terus-menerus menggoyangkan tanaman. Ilustrasinya seperti Anda berdiri di atas perahu kecil yang sedang dihantam ombak tanpa pegangan. Anda pasti akan jatuh. Goyangan terus-menerus ini tidak hanya membuat batang bengkok, tetapi juga merusak sambungan akar halus yang baru saja mencoba mengikatkan diri ke tanah baru. Karena akar terus tercabut sebelum sempat menancap kuat, bibit akan kehilangan keseimbangan absolutnya dan rebah terkapar tak berdaya. Hal ke-13 yang paling sering menjadi biang keladi tersembunyi adalah cara yang salah saat memegang bibit ketika memindahkannya. Banyak sekali pekebun pemula memegang dan menarik tanaman dengan cara menjepit bagian batangnya dengan keras menggunakan jari. Mitos yang sangat membahayakan adalah menganggap batang sebagai pegangan paling kuat dari sebuah tanaman. Faktanya sungguh mengerikan. Batang bibit muda terdiri dari jaringan pembuluh air yang sangat lunak. Saat Anda memencet batangnya, walaupun terasa pelan bagi manusia, Anda sebenarnya sedang meremukkan jaringan pipa air internal tanaman tersebut secara permanen. Ibaratnya, jika leher seseorang dicekik dengan kuat, saluran pernafasannya akan rusak.
Begitu juga bibit, bagian batang yang memar parah akibat jepitan jari, tidak akan pernah bisa lagi mengalirkan air dari bawah ke atas daun. Bagian di atas titik memar itu akan langsung layu memucat, dan dalam beberapa jam saja, bagian atas bibit akan patah dan rebah seolah kehilangan tulang punggungnya. Faktor ke-14 yang harus kita waspadai adalah adanya serangan hama tersembunyi yang sudah menunggu di dalam tanah baru. Anda mungkin merasa telah melakukan pemindahan dengan sangat sempurna, mematuhi segala aturan pelan-pelan, namun tiba-tiba keesokan paginya bibit Anda terpotong rapi, rebah di atas tanah, seolah dipotong dengan gunting. Banyak yang mengira ini karena stres patah angin. Nyatanya ini seringkali adalah ulah hama ulat tanah yang bersembunyi di bawah permukaan. Hama ganas ini keluar hanya di malam hari saat Anda tertidur lelap. Ulat tanah memiliki kebiasaan melilit dan memotong batang bibit muda yang empuk dan penuh cairan segar. Ilustrasi yang tepat adalah seperti musuh dalam selimut. Karena kita menggunakan tanah pekarangan biasa tanpa disterilisasi terlebih dahulu, telur hama dibiarkan menetas bertepatan dengan kedatangan bibit baru Anda. Dalam kasus serangan ulat potong ini, bibit tidak sekedar rebah karena lemas, melainkan rebah karena batangnya terputus secara fisik di dasar tanah. Penyebab ke-15 berkaitan dengan tingkat keasaman tanah, atau terjadinya kejutan perbedaan tingkat pH yang drastis antara wadah lama dan wadah baru. Umumnya, bibit disemai menggunakan bahan dasar gambut halus atau kokopit yang memiliki sifat kimia yang sangat netral dan lembut. Namun saat dipindah ke tanah kebun asli, bisa jadi tanah tersebut sangat asam atau justru sangat basah akibat tumpukan kapur atau semen bangunan. Mitos bahwa semua jenis tanah gembur baik untuk tanaman tidaklah tepat secara sains. Perbedaan pH yang tiba-tiba ini menyebabkan terjadinya fenomena penguncian nutrisi. Bayangkan Anda sedang lapar, namun dihidangkan makanan yang dikunci di dalam kotak baja yang tidak bisa dibuka. Meskipun akar tanaman berenang di lautan nutrisi, akar menolak menyerap cairan karena racun keasaman. Kejutan kimiawi ekstrim yang membakar ujung perakaran ini mengakibatkan proses metabolisme berhenti total. Batang bibit akan kehilangan tenaga hidroliknya secara cepat dan merunduk layu di tanah dalam sehari penuh. Alasan ke-16 yang jarang disadari adalah kualitas air yang Anda gunakan untuk menyiram bibit tepat setelah dipindahkan. Banyak orang yang tinggal di perkotaan menggunakan air ledeng yang langsung disemprotkan dari selang. Anda mungkin percaya bahwa semua air bersih sama khasiatnya. Ini adalah mitos fatal berikutnya. Air ledeng kota umumnya mengandung kadar klorin atau kaporit yang lumayan tinggi untuk membunuh bakteri. Masalahnya, klorin ini juga sangat beracun bagi mikroorganisme baik di tanah dan bisa merusak akar halus bibit muda yang sedang berjuang keras memulihkan luka transplantasi. Bayangkan menyiram luka terbuka di kulit Anda dengan cairan pemutih pakaian. Rasa perihnya tidak tertahankan. Klorin dalam konsentrasi tertentu dapat melumpuhkan daya serap akar dalam hitungan jam. Bibit yang keracunan ringan ini akan merespons dengan cara menutup pori-porinya dan mengorbankan batang utamanya untuk merebah, guna menghemat sedikit cadangan air bersih yang tersisa di daunnya. Kesalahan ke-17 yang paling klasik adalah pemilihan waktu pemindahan yang sangat fatal, yaitu memindahkan bibit tepat pada siang hari bolong. Banyak pekebun akhir pekan yang semangat memindahkan tanaman ketika mereka ada waktu luang, biasanya menjelang matahari di puncaknya. Ada mitos bahwa berkebun di siang hari akan memberikan cahaya maksimal bagi tanaman baru. Fakta ilmiahnya, pada siang hari, radiasi matahari dan tingkat penguapan berada pada titik tertingginya. Saat akar bibit baru saja rusak terpotong dan belum sempat menempel sempurna dengan butiran tanah baru, tanaman dituntut untuk menguapkan air dalam jumlah sangat besar melalui daunnya untuk mendinginkan diri. Ilustrasinya seperti Anda dipaksa berlari maraton di padang gurun, sementara suplai air minum Anda baru saja dipotong habis. Ketidakseimbangan yang ekstrim antara pasokan air di akar yang terhenti dan hilangnya air di daun yang sangat cepat membuat tekanan internal batang lenyap seketika, dan bibit langsung pingsan mencium tanah siang itu juga. Penyebab ke-18 bersumber dari kelalaian sanitasi, yaitu penggunaan ulang pot bekas atau nampan persemaian yang sangat kotor tanpa dicuci terlebih dahulu. Kita seringkali terburu-buru dan langsung mengisi ulang pot hitam bekas panen bulan lalu untuk menanam bibit baru. Mitos bahwa sisa tanah lama di dinding pot itu mengandung pupuk organik yang baik sangatlah berbahaya. Kenyataannya, kerak sisa tanah tersebut sering menjadi tempat bersarangnya spora jamur patogen jahat dan telur hama dari musim tanam sebelumnya. Ibarat seorang bayi prematur yang baru lahir dan langsung dibaringkan di ranjau rumah sakit yang bekas dipakai pasien berpenyakit menular parah tanpa dicuci bersih.
Bibit muda yang sistem imun dan akarnya masih luka akibat proses cabut paksa menjadi sasaran empuk serangan patogen sisa tersebut. Penyakit layu akan menjalar melalui sisa-sisa tanah terinfeksi ini dan meluluh lantakan kekuatan jaringan batang bawah bibit, membuatnya busuk dan rebah-rebah tak berdaya. Alasan ke-19 terkait erat dengan kesehatan struktur tanaman, yaitu defisiensi kalsium yang tidak terdeteksi selama masa pertumbuhan awal bibit. Kalsium bagi tanaman memiliki fungsi yang sama persis, seperti semen penghubung batu bata pada tembok bangunan. Kalsium inilah yang membuat dinding sel batang menjadi kaku dan tegak lurus menantang gravitasi. Mitosnya, pupuk nitrogen penghijau daun adalah satu-satunya yang dibutuhkan bibit. Sayangnya banyak media semai kemasan harganya murah yang sama sekali kekurangan unsur mineral esensial ini. Akibatnya, bibit Anda tumbuh menjulang dengan sel-sel yang rapuh menyerupai balon air tipis. Ketika bibit malang ini dipindahkan dan harus menghadapi kerasnya guncangan lingkungan baru, beserta angin dan penyiraman, sel-sel batang yang kekurangan kalsium itu sangat mudah pecah dari dalam. Karena kehilangan dinding penguat utamanya, batang akan runtuh sendirinya, bengkok parah ke bawah, dan rebah menyentuh tanah selamanya bagai bangunan runtuh. Kita sampai pada alasan ke-20 yang sangat krusial, yaitu kondisi perakaran yang sudah terlanjur melilit melingkar atau root bound di wadah yang lama sebelum dipindahkan. Terkadang kita menunda-nunda waktu pindah tanam terlalu lama. Bibit yang tertahan di pot sempitnya akan terus memanjangkan akar, hingga akhirnya berputar-putar di dasar pot membentuk jalinan padat bagaikan mie instan mentah kering. Mitos bahwa akar yang padat adalah pertanda tanaman yang super sehat seringkali menjebak. Jika Anda memindahkan gumpalan akar melingkar ini langsung ke tanah baru tanpa menguraikannya dengan perlahan, akar-akar tersebut tidak akan pernah tahu cara menyebar keluar. Mereka akan terus mencekik dirinya sendiri di tempat barunya. Ilustrasinya sama seperti mengikat erat kaki seseorang dan menyuruhnya berjalan jauh. Air di luar jalinan akar tetap ada, namun akar enggan menjangkaunya. Tanaman mati kelaparan dan kehausan di tengah kelimpahan makanan, yang berujung pada batangnya yang lemas dan langsung roboh ke tanah. Itulah kejutan terbesarnya. 20 alasan rumit yang saling berkaitan erat inilah yang sebenarnya menjadi dalang rahasia di balik patah hatinya kita melihat bibit kesayangan mendadak mati berbaring di tanah. Mengetahui semua fakta menakjubkan ini sangatlah krusial, karena mulai sekarang Anda memiliki kendali penuh untuk mencegah penderitaan ini. Memindahkan tanaman tidak sesederhana memindah barang di atas meja. Ini adalah seni merawat kehidupan yang menuntut sentuhan kelembutan, sanitasi tingkat tinggi, serta pemahaman akan kelembapan. Kesimpulannya, perlakukan proses pemindahan bibit bagaikan operasi medis yang harus sangat berhati-hati. Lakukan selalu pada waktu teduh di sore hari. Pegang tanaman dari daunnya, bukan batangnya. Dan jangan paksa mereka dengan pupuk maupun limpahan air secara mendadak. Terima kasih banyak telah menemani proses belajar yang mendalam ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa panen ilmu lebih banyak lagi. Tinggalkan juga jempol dan like pada video ini. Nah, giliran saya bertanya, dari 20 hal tadi, kesalahan manakah yang paling sering Anda lakukan saat menanam? Silakan berikan cerita jujur Anda di kolom komentar di bawah.